Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan asal. Oke, baik. Oke, sekarang kita mulai ya. Kemarin Bapak sudah memberitahu kalian bahwa rumus hukum gravitasi Newton yaitu F sama dengan konstanta gravitasi G ya. Ini tapi bukan nilai 10, bukan ya. Dikali massa 1 atau M kecil, kemudian dikali dengan massa satunya lagi, kita buat M besar bisa. Boleh juga M1, M2 juga nggak apa-apa, dibagi dengan jaraknya di U kuadrat ya. Nilai G berapa nilai G kemarin? 6,67 dikali dengan 10 pangkat min 11. R di sini adalah jarak dua benda ya. R di sini jarak dua benda. Oke, jarak dua benda meter. M di sini adalah massa. Satuannya kilogram. F di sini adalah gaya. Satuannya Newton. M besar atau M kecil itu adalah massa. Nah, sekarang kita masukin aja rumus ya. Tentukan nilai gaya interaksi di antara dua benda tersebut. Maka F itu kan, ingat ya rumusnya ya, sama dengan G, M kecil, M besar, dibagi dengan jaraknya, tapi di kuadrat. Jangan lupa ya. Ya udah, masukin aja. Nah, G-nya ini kalinya terakhir aja. M-nya 10. Dikali dengan 30. Dibagi dengan 4 di kuadrat. Sama dengan G itu 300. Ya, 30 kali 10 dibagi dengan 16. Ini kalau kita bagi berapa 300 bagi 16? 150 per 8. 75 per 4. 75 bagi 4 berapa? 18,75. 18,75 ya. 18,75. G ya. Nah, ini G ya, bukan 6 ya. Nah, nanti tinggal kalikan aja. Berapa hasilnya nih? 18,75 kali G. G-nya nilainya ini nih. 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Ayo, bantu Bapak. Berapa Henry? Berapa? Siapa yang sudah dapat? 1,25 kali 10 pangkat minus 19. Minus 9. Oke ya. 1,25 dikali
10 pangkat min 9 ya. Satuannya Newton. Jangan lupa. Oke, siapa yang benar ya jawabannya? Bapak lihat dulu. Oh, banyak. Ternyata banyak yang benar. Oke ya. Ternyata banyak yang benar. Oke, yang benar tenang aja nanti. Nama kalian tercatat otomatis nanti ya ketika selesai. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Jika gaya yang dihasilkan dua buah benda adalah 40 G, tentukan berapa gaya yang diperoleh apabila jaraknya dikali 4 kalinya dan masanya masing-masing dikalikan 2. Nah, ini kita buat aja perbandingan ya. Kita buat saja perbandingan. Oke. Perbandingannya kayak mana? Gini, paling mudah itu buat perbandingan seperti ini. F1 berbanding dengan F2. Ya kan? F1 itu kita tulis saja rumus normalnya. G, M, kecil, M besar dibagi dengan R di kuadrat. Nah, untuk yang F kedua, G, katanya masanya masing-masing dikalikan 2, berarti 2M, terus 2M besar, jaraknya dikali 4, berarti 4R di kuadrat. Nah, kayak gini. Ya. Ini cara paling mudah untuk kalau ada soal-soal perbandingan itu Bapak paling suka pakai kayak gini. Nah, sekarang tinggal coret. Coret ya, nggak perlu coret ya. Sama M-nya juga bisa kita coret. Coret M-nya. M-nya lagi kita coret. Ya. Coret M-nya. R kuadratnya bisa kita coret, tapi 4 kuadratnya jangan ya. Nah, sehingga nanti didapatkan hasil, ini kan tinggal 1 per 1. Ya kan, sisanya tinggal 1-1 di atas semua. Kemudian dibagi dengan 2 kali 2, 4. Per 4 di kuadrat 16. Nah, kita buat, kita ketemu perbandingannya 16, 1 per 1 dikali dengan 16 per 4 ya. Kayak gini ya. Kalau pembagian pecahan dibagi itu dibalik ya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 4 berbanding 1. Kita ketemu perbandingannya. Kenapa kok cuma F2 aja yang dirubah? Ini kan kondisinya gini loh. Misal, jika gaya yang dihasilkan dua buah benda adalah 40G. Ini peristiwa pertamanya tuh gitu. Hasilnya 40G F1. Nah, yang ditanya adalah tentukan berapa gaya yang diperoleh apabila jaraknya dikalikan 4 kali dan masanya masing-masing dikalikan 2 kali. Artinya peristiwa kedua itu masanya dikalikan 2 kali masing-masing. Kemudian di peristiwa kedua juga jaraknya dikalikan 4 dari jarak yang pertama. Ya kita anggap aja jarak pertama itu 1, masanya semua juga 1 semua ya. 1M kecil, 1M besar ya. Terus peristiwa yang kedua itu tinggal kalikan aja variabel 2. Iya, tergantung soal ya, tergantung soal. Yang mana yang ditanyakan, apakah F yang pertama atau F yang kedua. Jadi kita harus jeli melihat soalnya ya. Oke. Nah, di sini kita ketemu perbandingan 4:1. Ya udah kita tulis aja. Kalau F1 ini ya kita tulis F1-nya katanya 40G. G ini ya, bukan 6 ya. G. F2-nya itu yang kita cari. Nah, nilai perbandingannya itu 4:1. Berarti secara tidak langsung F2 itu
sama dengan 10G. Ya. F1-nya 40, perbandingannya 4:1. Artinya F2-nya 1, F1-nya itu 4. Nah, kalau misalnya F1-nya itu 40, berarti F2-nya 10G. Paham? Paham nggak, Leo? Niko, Paham. paham nggak? Niko? Jos? Paham nggak, Jos? Paham, Pak. Oke. Paham ya? Siapa yang benar nih jawabannya? Yang dapat 10G. Kita lihat dulu. Nomor 2 sepertinya. Oh, ada yang ketemu 10G. Satu orang. Oke. Henry ya, betul. Oke ya, lanjut ya. Nanti tinggal kalian masukkan aja nilai G-nya ya, 6,6 itu. Nah, sekarang nomor 3. Tentukan besar jarak antara dua massa benda yang memiliki massa 100 kg dan 200 kg. Mereka menghasilkan gaya sebesar 320 G. Tentukan jaraknya. Nah, ini dari persamaan F yang di atas, maka kita dapatkan persamaan R-nya ya. R-nya apa, Pak? R itu sama dengan akar dari F dibagi dengan M kecil dan M besar, terus G. Ya. Ini konstanta gravitasinya ya. Ya udah, tinggal kita masukkan aja besarnya. F-nya 320. G. Kemudian M kecilnya 100. M besarnya 200. G. Nah, di sini kita bisa coret G-nya. Tewaskan ya. Terus apalagi? 0 lagi kita coret. Sehingga didapatkan hasil 32 dibagi dengan 2000. Dibagi dengan 2 dikali 10 pangkat 3. Maka dihasilkan 32 bagi 2. 16. Ini 10 pangkat 3 naik ke atas. Jadi 10 pangkat min 3. Nah, kalau seperti ini, cara mengakarkannya kayak mana, Pak? Kita harus buat pangkatnya, ini harus genap. Ya, ini nanti ilmu juga buat kalian, nanti ada di kimia, biasanya di materi stoikiometri nanti. Nah, ini pangkat min 3 ini, ya ini kan 3 kan ganjil. Ini kita harus buat genap, supaya gampang diakarkan. Nanti di sini kita buat genap, bisa kita jadikan min 4, atau kita buat min 2. Nah, yang paling mudah kita buat aja min 4. Caranya mana? Ini 116 ini kita kalikan 10. 160 ya, dikali 10 pangkat min 4. Nah, nanti 10 pangkat min 4 ini bisa kita keluarkan menjadi 10 pangkat min 2. Ya, kalau di akar itu pangkatnya tinggal dibagi 2 ya. Nah, akar dari 160 itu bisa kita sederhanakan berapa? 16 dikali dengan 10. Berarti 4 akar 10 ya. 4 akar 10. Atau dikali 10 pangkat min 2 berarti 0,04 akar 10. Nah, meter. Akar 10 juga bisa kalian cari berapa, terus dikali dengan 0,04. Boleh, ya. Oke, sampai saat ini,
Atau sampai sejauh ini, ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Oh, sorry. Sorry ya. Ini baru 1/R ya. Ini 1/R ya. Ini baru 1/R. Bapak tadi kurang fokus. Sorry. Ini 1/R ya. Nanti kalau 1/R kayak gini, berarti kita balik aja di situ. Kita balik R-nya sama dengan 1/4 kali 10 pangkat min 2 kali akar 10. Ini kebalik tadi Bapak ya. Maaf. Berarti sama dengan ini 4, ini 100 ya. Kita buat 100 dibagi 4. Berarti 25. 25 per akar 10. 25 per akar 10. Nah, ini kalau kita kalikan dengan akar sama-sama akar 10. Ya, ini sama dengan 2,5 akar 10 ya. Meter. Oke. Oke, 2,5 akar 10. Kalau mau dicari juga boleh akar 10-nya berapa. Oke. Ada yang tanyakan? Ya, ini tadi maaf Bapak keliru ya. Jadi Bapak buat 1/R sama saja artinya. Ya. Pak, dapat 25 dari mana Pak? Oke, dapat 25 ini dari gini. Ini 10 pangkat minus 2. Sebentar. Ini 10 pangkat minus 2 ini kalau kita tulis, ini nggak mau Bapak taruh di sini ya. Jadi gini, 10 pangkat minus 2 itu kalau kita pindah ke atas, ini kan gini. Sepertinya gini, panjang. Nah, ini kalau 10 pangkat minus 2 kita pindah ke atas, jadi kan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu kan 100 dibagi 4. Terus dikali dengan akar 10. Nah, ini seperti ini sederhananya. Sehingga didapatkan 100 bagi 4, itu 25. 25 akar 10. Kita sederhanakan dengan cara kita kali akar 10. Akar 10 per akar 10. Sehingga didapatkan 25 akar 10 dibagi dengan 10. Jadi didapatkan 25 kali akar 10 dibagi dengan 10. Nah, sehingga dihasilkan 2,5 akar 10. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Gimana? Enggak. Paham ya? Oke. Kalau paham, Bapak akan melanjutkan. Sebentar. Oh, Elsa kurang pahamnya di sebelah mana Elsa? Di soal nomor berapa? Soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kan nyari besar jarak. Kita dapat rumus, sebenarnya gini, soal nomor 3, ya. Oke, kalau misalnya memang ini beribet ya, ini coba Bapak ulang supaya lebih paham ya, lebih simpelnya kayak gini. Oke.
Kan F itu kan rumusnya G, M besar dibagi dengan R kuadrat. Ya kan? Nah, kita cari-nyari rumus R. Oh, belum di ini ya. Sorry. Oke ya. Kita nyari rumus R-nya kan? Nah, nyari rumus R ini, cara paling mudah itu kita tukar tempat aja antara F dengan R. Ya. Ini matematis aljabar. Ini kita tukar tempat, ini ke sini. Yang R ini ke atas ini. Sehingga R di kuadrat itu sama dengan, ya kan? G kali M kecil kali M besar dibagi dengan F. Nah, seperti ini. Jika kita masukkan nilainya, berarti G, M kecil 100, M besar 200. Ini dikali ya, titik itu ya. Dibagi dengan F. F-nya 320 G. Ini kita coret G-nya. Apalagi Pak bisa kita coret? Ini. Nah, tinggal 20 kali 100 itu kan 2000. Nah, 2000 dibagi dengan 32. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 1000 per 16. Ini R kuadrat. Nah, kalau R-nya berarti akar 1000 dibagi dengan 16. Nah, kita punya, kalau 16 itu kan 25 ya. 25, maaf, 4. Akar 16 itu 4. Jadi, kita buat seperti ini. 1/4. Nah, 1000 ini adalah 100 dikali dengan 10. Akar 100 berapa? Elsa? 10. Nah, 10. 10 dibagi dengan 4. Nah, di sini kan masih ada sisa akar 10 nih. Berarti kan akar 10. Nah, 10 bagi 4 itu kan 2,5. Jadi 2,5 akar 10. Sama kan jawabannya kayak tadi? 2,5 akar 10 meter. Tadi itu Bapak kebalik ya. Tapi sama aja. Ketika dibalik lagi hasilnya sama. Ini lebih simpelnya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Elsa? Ya bisa. Bisa ya? Oke. Ya, misalnya ada soal kayak gini. Soal keempat. Ini ada 2 buah massa. Ya. Terpisah sejauh, ini katakanlah Bapak buat jaraknya ini 16 meter, ya. Misal di sini masanya 25 kg. Di sini masanya 9 kg. Lalu di tengah-tengah ditaruh sebuah benda. Ditaruh sebuah benda yang masanya itu 4 kg. Nah, dia yang 4 kg ini merasakan bahwa F-nya
gaya yang dia rasakan itu sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, tentukan berapa besar jarak X dan Y. Ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Dalam meter. Yuk, coba kerjakan. Oke, udah kalian screenshot pertanyaannya? Ya, screenshot dulu. Kalau waktunya sudah menipis, tolong kerjakan ini jadi PR ya. Cari jarak X dan Y-nya. Jadi PR aja, nanti hari Senin dikumpulkan. Oke, satu soal aja. Oke, baik, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat siang, thank you. Thank you, Pak. Thank you, Pak.